Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Detektif Jalanan. Kali ini Detektif Jalanan akan mengajak kalian untuk berkeliling melihat-lihat suasana terkini dari tempat tragedi berdarah di masa lampau, yakni Museum Pengkhianatan PKI yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam video sebelumnya, Detektif Jalanan telah menceritakan sejarah singkat tentang Monumen Pancasila Sakti ini ya. Dan kali ini kita akan melihat benda-benda peninggalan terakhir yang dipakai saat penculikan itu terjadi. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Baiklah semuanya, kita mulai dari sini. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 yang lalu adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur tua yang berada di kawasan Lubang Buaya ini. Enam jenderal serta seorang perwira militer Indonesia menjadi korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Ketujuh korban keganasan PKI tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat. Di antaranya ketujuh pahlawan tersebut yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tito Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Mereka semua gugur dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Cakra Birawa pada 1 Oktober 1965 dini hari. Bukti keganasan pembantaian yang dilakukan oknum pasukan Cakra Birawa masih tersisa jelas dari pakaian-pakaian terakhir para korban yang berlumuran darah. Kini bukti dari pakaian dan juga barang-barang peninggalan terakhirnya tersimpan dengan aman di area Museum Lubang Buaya ini. Di dalam ruangan peninggalan bersejarah ini dapat kita jumpai peninggalan terakhir dari Jenderal Ahmad Yani dan juga beberapa foto-foto lawas beliau semasa hidup hingga akhir masa hayatnya, yaitu foto jenazah beliau pada saat diangkat dari sumur maut. Saat pengangkatan jenazah, Jenderal Ahmad Yani ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan celana pendek saja. Baju Ahmad Yani hilang dan tidak ditemukan, diduga karena penyeretan yang dialami saat dibawa ke lubang buaya.
Selain itu, terdapat juga peluru jenis kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani. Dan ada juga topi dan tongkat komando saat terakhir beliau menjabat menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat. Dan benda terakhir milik Jenderal Ahmad Yani adalah pakaian dinas yang biasa dipakai pada saat acara upacara besar. Lalu di sini juga terdapat pakaian terakhir Mayor Jenderal Raden Suprapto. Peninggalan terakhir beliau antara lain ada tongkat komando, cincin kawin, dan bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Tidak cuma itu, Mayor Jenderal Suprapto ditemukan mengenakan sarung dan sampai detik ini sarung yang dikenakannya tersimpan masih dengan noda darah yang masih menempel. Majen Suprapto ditemukan mengenakan sarung dan kemeja putih berlengan panjang yang sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Mirisnya baju Suprapto dipenuhi bercak hitam bekas darah yang mengering sebelum ia dimasukkan ke lubang buaya. Lalu kemudian ada peninggalan terakhir dari Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Majen MT Haryono sama seperti Ahmad Yani. Ia ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan celana pendek tanpa pakaian. Celana pendek ini menjadi saksi sadisnya penyiksaan yang diterima MT Haryono. Ia ditembak di rumahnya lalu diseret menuju mobil untuk menuju lokasi penyiksaan di lubang buaya. Selain celana ada juga cincin dan kacamata. Kemudian ada peninggalan dari almarhum Mayor Jenderal Siswondo Parman. Majen S. Parman, jasadnya ditemukan mengenakan seragam dinas lengan pendek dan kaos kaki yang hanya sebelah. Di baju dinas yang terakhir dikenakan S. Parman juga ditemukan sobekan bekas sayatan celurit di bagian pinggang sebelah kirinya. Sapu tangan, dompet, cincin kawin, hingga proyektil peluru yang menembus tengkorak S. Parman juga ditemukan oleh tim pengangkatan jenazah yang dilakukan oleh prajurit KKO. Kemudian ada peninggalan dari Majen TNI Donald Ishak Panjaitan. Pakaian terakhir yang dikenakan oleh Majen TNI Donald Ishak Panjaitan adalah seragam PDU 4 TNI Angkatan Darat. Namun setelah pakaian dinas tersebut dilepaskan oleh pasukan PKI, rupanya DI Panjaitan mengenakan celana tidur dan saat ditemukan celana tidur tersebut penuh bercak darah. Cincin kawin, topi berlubang bekas peluru, serta proyektil peluru yang menembus tengkorak DI Panjaitan juga ditemukan saat pengangkatan di lubang buaya.
Kemudian ada pakaian terakhir yang dipakai oleh Mayor Jenderal Sutoyo. Jenazah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo diketemukan masih mengenakan pakaian tidurnya, yaitu setelan kimono batik berwarna coklat. Selain pakaian terakhir yang dikenakan, juga ditemukan kain dan juga tali yang digunakan untuk mengikat kaki, tangan, dan kepala Sutoyo saat penculikan terjadi. Bahkan cincin pernikahan dan arloji Sutoyo juga ditemukan masih menempel di tubuhnya hingga akhir hayat sang Maijen. Lalu ada peninggalan dari Letu Pierre Andreas Tendean. Di antaranya adalah setelan jaket dan celana panjang. Dan beberapa foto, diantaranya foto kondisi terakhir pada saat jenazah beliau diangkat dari sumur maut Lubang Buaya. Lalu ada cincin dan juga sebuah tali dan pita yang digunakan untuk mengikat tangan serta kaki Pierre Tendean. Di sini juga terdapat peninggalan milik Ade Irma Suryani yang turut gugur setelah tertembak para penculik. Ade Irma Suryani gugur sebagai perisai sang ayah. Ade Irma Suryani harus meregang nyawa pada peristiwa penyergapan Cakra Birawa ke kediaman Jenderal A.H. Nasution. Saat penyergapan ada 6 peluru yang bersarang di tubuh kecil gadis berusia 5 tahun tersebut. Ade Irma sendiri sempat kritis selama 5 hari hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada 6 Oktober 1965. Turut barang yang disimpan di museum ini adalah baju tidur, mainan, buku tulis, dan buku gambar ketika di taman kanak-kanak. Selain itu ada juga benda berharga lainnya yang menjadi saksi bisu pengkhianatan gerakan 30 September, yaitu ada radio lalu ada kualung dan juga sepeda yang dipakai agen polisi tingkat 2 Sukitman pada saat patroli di kawasan di kediaman DI Panjaitan. Dan masih banyak lagi peninggalan benda bersejarah yang lainnya yang menjadi saksi bisu gerakan 30 September di Museum Lubang Buaya ini. Dan saat keluar dari museum ini, kita akan menjumpai kendaraan lapis baja yang turut membawa jenazah pahlawan revolusi ke tempat peristirahatannya, yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.